Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Rosid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Tarikh Tashrih, yaitu wawancara ulama di kampung tentang sejarah Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan narasumber yaitu Bapak Maman Lukman, Bapak Ustadz Maman Lukman, untuk mengkaji bagaimana sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa sekarang. Baik, Bapak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya meminta segala maaf atas kesalahan lahir maupun batin, wabil khusus kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu merespon sejarah daripada sejarah asalnya Islam. Yang dulu pertama-tama di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu di masa kaum Patra selama 600 tahun. Nah, lahirlah seorang pemuda, seorang anak yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di masa itu masa zaman jahiliyah. Masa zaman jahiliyah dalam arti masa yang sangat patra, sangat bodoh, sehingga kebiasaan di zaman waktu itu orang-orang banyak yang musyrik, yang kafir, sehingga ya banyak yang menyembah kepada berhala-berhala yang tidak patut untuk disembah. Karena yang namanya harus disembah itulah yang Dat yang maha suci, Dat yang maha gagah, Dat yang maha kuasa atas segala apa-apa daripada itu berhala-berhala itu yang dibikin oleh kaumnya dan disembah oleh dirinya. Itulah namanya orang bodoh. Sehingga di zaman itu masa-masanya sehingga banyak orang yang menyembah itu. Kalau di Masjidil Haram, di Sofa ada Lata dan di Marwah ada Uzza. Sehingga di mana orang melaksanakan sa'i setiap mau sa'i dan setiap habis Sofa Marwah, setiap habis Sofa dan habis Marwah selalu mengusap itu Lata dan Uzza. Dan di sanalah dan di masa itu masa biadabnya orang-orang zaman dahulu, sehingga banyak orang yang membunuh anak perempuannya. Itu. Kalau sekarang di masa zaman Kangjeng Rasulullah SAW, sehingga itu Allah mengangkat kepada derajat kaum wanita, sehingga diharamkan untuk membunuhnya. Di zaman itu masa-masa kebodohan, sehingga itu setelah lahirnya Kangjeng Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur akhirnya semua kaum yang ada khususnya di kota Mekah akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu Dat yang patut untuk disembah, karena Allah itu Dat yang menciptakan alam semesta dan kita semua. Sehingga Allah itu Dat di ismun lidati wajibil wujud, sehingga Dat yang wajib adanya, sehingga Dat yang tidak ada masa-masanya, Dat yang tidak terkurung oleh waktu, terkurung oleh zaman, sehingga Allah itu Dat yang maha penguasa segala
segala-galanya. Karena lahirlah Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah menurunkan ajaran-ajaran yang diridhonya, yaitu ajaran agama Islam, yang mana agama Islam itu menuntut supaya manusia-manusia menyembah kepadanya dan berakhlakul karimah, tidak berakhlakul Yahudiyah. Sehingga akhirnya sampai zaman sekarang itu banyak orang-orang, banyak ulama-ulama, banyak ustadz-ustadz yang membina, membimbing manusia-manusia untuk menuju ke gerbang akhlakul karimah. Sehingga di dalam Al-Quran, kalau tidak salah, buistu liutamima makarimal akhlak. Rasul berkata, buistu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga di zaman sekarang alhamdulillah semua orang pada tahu mana dat yang wajib disembah dan mana dat yang tidak untuk disembah. Memang asalnya kita semua Allah menciptakan manusia itu bukan untuk semata-mata hidup di dunia ini, tapi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Sebagaimana Allah bersabda, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semena-mena kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepadanya. Dengan itu alhamdulillah itu diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi makhluk yang termulia dibanding daripada segala-galanya. Sehingga gitu, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, banyak orang di zaman sekarang menjadi pengikut-pengikutnya, dan banyak orang yang alih agama dari Yahudi ke Islam, dari Nasrani ke Islam, dan dari Majusi itu masuk ke agama Islam. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi gilang gemilang, sehingga di zaman masa sekarang ini itu Islam berkibar di mana-mana, di seluruh pelosok, baik di kota maupun di kampung maupun di pedesaan, di mana-mana, sehingga seluruh Indonesia kebanyakan 85% pengikutnya adalah umat yang menganut agama Islam. Untuk awal dari masa Umayyah dan Abbasiyah itu gimana gitu? Kenapa ada Umayyah dan Abbasiyah dahulu tuh? Oh, di zaman masa dan Umayyah sesudah itu kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, di sana adalah Said Muawiyah, dan terbagi-bagi di sana juga ada golongan-golongan seperti Khawarijiyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Gitu. Cuman kami tahunya segitu, ya maaf. Nah, kenapa Islam terbagi menjadi 73 golongan? Nah, dikarenakan itu Islam terbagi 73 golongan. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagian daripada golongan 73, yang 72 itu ya nantinya insya Allah masuk surga. Cuman sebelum masuk surga masuk neraka dulu, karena ada musyrik yang dilarang oleh Allah. Seperti banyak golongan yang menganjurkan Islam untuk sedekah, yang dinamakan zaman sekarang tahlil. Banyak golongan Islam tapi anti tahlil, berarti banyak orang Islam yang anti sunnah Rasul. Dan zaman Rasul dulu ada talqin, sehingga Rasul mendoakan kepada mayit. Kata beliau, kalau dikira-kirakan dia cukup untuk menyembelih sapi dan membagikan kepada warga kampung di daerahnya.
sehingga dikira-kira berapa lamanya. Sedangkan talqin paling makan waktu 10 menit. Berarti orang yang tidak mendoakan mayit sesudah dikubur itu bukan umat Rasul. Kata Rasul, "Maman rogiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa tidak menyukai sunnahku, itu bukan daripada umatku. Orang yang tidak menyukai sunnahku berarti itu bukan daripada golonganku. Di antaranya sunnah Rasul itu yaitu mendoakan mayit setelah dikubur, yang namanya kan sekarang talqin. Dan di antaranya itu banyak golongan Islam yang tidak menyukai daripada muludan dan rajaban. Asal daripada rajaban jeung muludan itu hanya takdim kepada baginda Rasulullah SAW atas diisrokan dan dimirajkan dan dilahirkan, sehingga patut kita syukuri karena kita diciptakan di muka bumi ini mengajarikan sababnya itu Allah menciptakan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berkata di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq, la lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak saya menciptakan kamu, dan kalau seandainya saya tidak menciptakan kamu, saya akan tidak ciptakan muka bumi dan seusi-usina. Jadi Allah menciptakan Rasul itu mengajarikan sabab adanya kita semua, sehingga patut kita syukuri, patut kita tadimi kalau seandainya datang hari Maulid Rasul. Banyak orang Islam yang anti maulid, berarti orang itu tidak menghormati dan tidak menghargai, sehingga kata beliau, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku, itu orang itu akan beserta kami di surga. Di antaranya mencintai kami yaitu ikut dalam berpartisipasi memperingati hari kelahirannya dan hari daripada diisrokan dan dimirajkannya Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman sekarang banyak orang yang mengaku agama Islam, tapi kok kenapa tidak memperingatinya? Maka dengan itu orang yang tidak suka untuk mengadakan acara Isra Mi'raj dan kelahirannya Nabi kita semua, berarti orang itu sedikitnya ada kesombongan. Islam itu daripada aslama yuslimu islaman, dalam arti pasrah. Pasrah apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah berkata di dalam Al-Quran, udhulu fisilmi kafah, masuklah di kau semua hai orang-orang Islam kepada agama Islam seluruhnya. Maka dengan itu banyak kaum aliran-aliran yang anti daripada sunnah Rasul dan sunnah para ulama, sehingga Rasul berkata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafur rasyidina al-mahdiyina. Alaikum, wajib untuk kita semua bisunnati, ikut apa yang dianjurkan kami, wa sunnati khulafur rasyidina, dan ikut melaksanakan apa yang dianjurkan oleh khilafah pemimpin-pemimpin Islam yang di masa itu masa Islamnya jaya di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga Rasul berkata al khilafatu ba'di salasina wa tasiru mulkon adudon.
al khilafatu ba'di gitu. Yang dinamakan pemimpin itu, pemimpin di masa pada kami adalah 30 tahun, yaitu di zaman masa-masa gitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi di dalam hadis Rasul al khilafatu ba'di salasuna wa tasiru mulkun adudon, yang dinamakan pemimpin di sesudah Kangjeng Nabi itu masanya 30 tahun, yang dinamakan pemimpin demokrat, memikirkan nasib rakyat dunia dan akhirat. Setelah itu masuk kepemimpinan yaitu pemimpin yang mulkon adudon, dalam kata pemerintah yang suka menindas orang-orang yang lemah. Maka dengan itu kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dicukupkan sekian untuk wawancara kita kali ini. Terima kasih. Saya Marinda Rosid pamit undur diri.